Jadi kadang itu yang kesulitan saya sekarang adalah bahwa masyarakat terasa bahwa dong sudah tahu semua tentang malaria. Jadi pada saat saya datang, dia bilang, dong sudah tahu barang yang kau datang bicara hari-hari itu makanan. Eliminasi malaria masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Mimika yang hingga kini belum terselesaikan walaupun segala fasilitas telah tersedia, mulai dari tenaga medis hingga obat-obatan dengan kualitas terbaik. Peneliti malaria YPKMP Dr. Eni Kenangalem menjelaskan pentingnya minum obat hingga tuntas bagi pasien malaria sesuai petunjuk dokter. Di Kabupaten Mimika, dari 4 jenis penyakit malaria yang ditemukan di dunia, keempat-empatnya mewabah di Mimika, yaitu malaria tertiana yang disebabkan parasit Plasmodium vivax, malaria quartana yang disebabkan parasit Plasmodium malariae, malaria tropica yang disebabkan parasit Malaria falciparum, dan malaria ovale yang disebabkan parasit ovale. Walaupun belum terjadi, resistensi obat malaria menjadi ketakutan para peneliti malaria, di mana parasit Plasmodium menjadi kebal terhadap obat malaria jenis terbaru yang berujung pada tidak terobatinya pasien malaria. Ini yang saya mau kasih tahu. Jadi waktu awal-awal penelitian kita kan 2004-2005 obat baru ini. Akhirnya sudah, memang obat yang paling bagus untuk Papua, untuk Timika, untuk Indonesia, untuk dunia adalah DHP, obat biru. Dulu dia hijau, baru biru sekarang. Nah, waktu itu awal-awal itu Timika kan kita hari-hari kita saja agak UGD RSMM saya lihat malaria masuk dari utik ini dari mana-mana. Jadi pas obat biru ini 2005-2006 itu memang ketat sekali itu. Itu saya pasti orang-orang puskesmas setiap hari saya datang cek. Mana kamu laporan obat jumlah berapa? Saya cerewet sekali di awal. Saya jaga mati. Nah setelah 2006 setelah dia bisa dipakai los, ya sudah kita tinggal lihat pantau saja dari jauh. Nah waktu awal-awal itu masyarakat dong dengar betul itu saya jalan ke gereja-gereja, jalan di para-para kasih ingat terus karena obat baru. Nah setelah sekarang kan masyarakat dulu itu sebelum 3 hari minumnya, masyarakat sekarang kan 1 hari 2 hari so enak sudah buang. Nanti dong baku bagi dengan tetangga, ada obat biru yang saya ada nih, kok sakit tanpa pemeriksaan langsung dok ini sudah kok ambil ini. Padahal obat biru itu harus dengan konfirmasi pemeriksaan. Tidak bisa kok rasa-rasa baru kok kasih obat. Itu yang mengapa kloroquine resisten, mengapa kina tidak efektif. Gara-gara model begini. Nah obat biru ini dia perlu ratusan tahun untuk bisa kita dapat. Karena dia kan dari Cina. Dari Cina, dorang dari obat herbal, kemudian dorang racik sampai jadi pil. Dan itu perlu waktu hampir 100, 200, 300 tahun. Nah, yang di Timika ini, kamu baru berapa tahun pakai kamu suka kepala batu. Kamu tunggu nanti ada obat lain kan tidak. Kan begitu. Jadi ini yang kayak bilang tadi obat, kenapa Pak Rea bilang kita harus patuh minum obat. Ini khusus untuk malaria tersiana, karena dia bersifat yang simpan di hati, sembunyi di hati. Nah, jadi kalau obat kita rasa-rasa minum, nah dia bisa kembali bangkit dan keluar infeksi. Kalau berulang-ulang bisa jadi anemi, bisa kualitas hidup turun. Jadi pada saat kita minum obat teratur, kita memang betul-betul 14 hari itu kita. Jadi obat biru 3 hari dia membunuh jenis malaria yang dalam darah itu. Kemudian 14 hari Primaquine ini dia yang akan bunuh yang bentuk dalam hati ini. Kalau kita taat minum itu sudah masalah selesai dan kita tidak akan jadi faktor penular untuk orang lain. Karena kita sendiri sudah kasih mati kuman dalam tubuh. Berarti pada saat nyamuk gigit kita tidak punya plasmodium di darah. Jadi dia terbang hingga ke orang lain, dia tidak kasih over plasmodium itu ke orang lain. Kalau macam kita tidak minum obat itu teratur dan sesuai waktu, macam cuma rasa-rasa minum Primaquine 7 hari, berarti kan plasmodiumnya masih ada, gametnya itu. Nah pada saat nyamuk isap, dia ambil gamet itu, dia pergi ke orang lain, dia gigit orang, dia kasih masuk lagi plasmodium ke orang lain. Karena dia tidak bunuh semua kuman yang dia tidak minum obat baik, plasmodium tidak mati semua. Begitu. Jadi kalau misalnya satu rumah ini 3 rumah
Orang bisa putus rantai, berarti nyamuk kan dia terbang 2 kilo. Nyamuk datang terbang 2 kilo ke rumah lain, dia tidak bawa penyakit. Kalau semua masyarakat di dalam satu lingkungan ini bebas, berarti kan kita jadi kelompok masyarakat yang hidup bebas dari malaria. Akhirnya satu kampung tidak malaria lagi. Jadi memang kita mau bahwa benang merah yang hilang kan masyarakat. Jadi ini yang lewat Pak Rey, Dinas Kesehatan, kita mau supaya ada kesadaran dengan, jadi macam pembentukan Pokja ini, kita kan mau nanti masalah malaria ini milik dari distrik atau apa, dia RT-RT yang turun untuk kawal masyarakat. Jadi nanti pengumuman kasus malaria bukan dari dinas lagi, tapi dari distrik. Jadi orang rasa bahwa masalah malaria ini masalah di kampung. Nanti ada kader, toh nanti orang yang kawal, pergi cek-cek orang minum obat, begitu. Karena malaria sudah terlalu lama ambil tempuh waktu. Kita sudah harus berpikir ke yang lain lagi. Keadaan wabah malaria yang telah lama terjadi di Mimika juga mendapat perhatian dari kalangan para pemuka agama di Mimika. Mendengar kasus malaria pada tahun 2019 mencapai 82.000 kasus, menurut mereka hal ini harus disikapi dengan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesadaran minum obat hingga tuntas dan menjaga lingkungan yang bersih. Penanganan dari Dinas Kesehatan harus lebih bagus dan kepada masyarakat supaya hidup lebih bersih, lebih menjaga kebersihan lingkungan. Ya, karena terkadang kita banyak menyalahkan pemerintah dengan tidak melihat diri sendiri. Ya, hidup di rumah kita jorok, tidak memperhatikan sampah-sampah, botol-botol aqua berserakan di selokan-selokan depan rumah, di belakang rumah, ya tidak dibuang, akhirnya malaria timbul. Nah itu, sehingga di samping Dinas Kesehatan memperhatikan hal ini, kemudian lebih daripada itu adalah tentu kita harus hidup bersih. Dan memang harus ditanggapi secara serius. Malaria itu sama penting seperti COVID yang sekarang kita tangani. Karena protokoler yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya sebagian itu sama dengan penanganan malaria. Nah, sekarang bagaimana keseriusan pemerintah untuk melibatkan segala pihak? Kami FKB siap untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat umat beragama bahwa kalau sudah ada gejala harus berobat. Satu, setelah berobat, obat-obat yang dapat harus diminum sampai selesai. Ada yang 14 hari, ada 12 hari, ada sekian hari. Nah, jangan anggap remeh dengan aturan yang ditetapkan oleh dokter dan tenaga medis. Obat harus dihabiskan. Yang ketiga adalah lingkungan harus bersih. Lingkungan harus bersih. Yang keempat, harus makan makanan yang bergizi. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa. Itu saya mau katakan bahwa tingkat kesadaran kita terhadap malaria belum tinggi, masih sangat rentan. Karena itu kiranya di tahun 2020 ini, walaupun dengan munculnya pandemi COVID, mungkin orang lebih waspada dan lebih hati-hati. Jadi bagi saya, harapan saya mungkin tahun 2019 menjadi pelajaran berharga bagi kita dengan berbagai isu-isu yang baru muncul di tahun 2020 tentang kurangnya obat karena gejala malaria yang semakin tinggi. Maka baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan Dinas Kesehatan, kita sama-sama peranginya dengan jalan waspada dan mencegahnya. Karena mencegah malaria ini saya pikir berbagai edukasi telah dilakukan jauh sebelumnya dan kita tahu caranya untuk menekan atau menguranginya.
Tapi hari ini seakan-akan kita tidak peduli dengan itu. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra menegaskan, anggaran pemerintah bukan masalah utama dalam eliminasi malaria di Mimika, namun peran serta seluruh masyarakat menjadi poin penting dalam berantas malaria, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, malaria bisa menjadi penyakit penyerta perberat COVID-19. Malaria sebenarnya sudah ada peraturan bupatinya. Kemudian memang perda yang belum, tetapi saya pikir dengan anggota dewan yang baru kita akan dorong inisiasi dari OPD, kami akan dorong untuk menjadi peraturan daerah. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat lebih familiar lagi. Saya pinjam Pak Bupati punya satu istilah itu, kalau kita jaga lingkungan, lingkungan juga jaga kita. Saya pinjam istilahnya Pak Wakil Bupati, yaitu kalau COVID bisa kita tangani, kenapa malaria tidak? Nah itu tantangan terbesar. Ini artinya bahwa ada komitmen dari dua kepala daerah ini, Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Saya pikir ini tantangan bagi kami untuk menginisiasi sektor terkait untuk bisa ikut terlibat dalam mengatasi mestinya begitu malaria. Semua pihak. Di COVID saya coba melihat, di HIV saya coba melihat, sebesar apapun dana, tapi kalau tidak ada strategi, maka percuma. Jadi sebenarnya semua ini punya keterkaitan, tapi yang jauh paling penting adalah strategi intervensi. Sekarang kan kita sudah dapat kuncinya. Oh ternyata minum obat patuh malaria dengan sendirinya turun, kan gitu. Tim Liputan Papua MCTV.